Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas perbankan syariah C dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang metode investasi pada instrumen ekuitas. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Nurul Anissa dengan NIM 402200059 dan Rana Anggit Melati 402200066. Di dalam presentasi kami, pembahasan materinya ada 4, yaitu yang pertama, penjelasan metode biaya dan nilai wajar, yang kedua adalah penjelasan metode ekuitas, yang ketiga adalah pengakuan dan pengukuran metode biaya dan nilai wajar, dan yang keempat adalah pengakuan dan pengukuran metode ekuitas. Penjelasan metode biaya dan nilai wajar. Penjelasan metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehan, sehingga jika tidak terdapat penambahan dan penjualan sebagai atas investasi tersebut, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Karena acuan pengakuan, pengukuran, dan penyajian adalah biaya perolehan, maka disebut dengan metode biaya. Sementara itu, pada metode nilai wajar investasi, pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Oleh karena itu, acuan pengukuran dan penyajian adalah nilai wajar, maka disebut metode nilai wajar. Penjelasan metode ekuitas. Penjelasan metode ekuitas. Dalam PSAK 15, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham invest, maka dicatat menggunakan metode ekuitas entitas invest, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan, disebut entitas asosiasi. Pada metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara profesional, karena acuan pengukuran dan penyajian atas nilai tercatat investasi adalah nilai ekuitas entitas asosiasi, maka disebut dengan metode ekuitas. Jika sebagian dan investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan dioperasi yang dihentikan, maka sisa yang tidak akan dijual tetap menggunakan metode ekuitas sampai penjualan sebagian tersebut terjadi dan mengakibatkan hilangnya pengaruh signifikan. Pengakuan dan pengukuran metode biaya dan nilai wajar. Pengakuan dan pengukuran metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Ketika invest mengumumkan dividen, investor mengakui sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansi hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Contoh dari metode biaya dan nilai wajar. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar Investi dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dianalisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas Investi. Selama tahun 2015, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham Investi adalah Rp110 per lembar. Jumlah saham beredar Investi selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Jurnal dari metode tersebut adalah 1. Perolehan awal. Investor A mengakui sebesar biaya perolehan pada 10 Januari 2015. Investasi di debit 300 juta, kas di kredit 300 juta.
Kedua, saat investi mengumumkan dividen, investor A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% kali 100 juta pada 1 April 2015. Piutang dividen didebit 20 juta, pendapatan dikredit 20 juta. Ketiga, dividen diterima, maka piutang dividen dihapuskan. Jika investor A menggunakan metode biaya, maka nilai investasi diukur pada biaya perolehan, sehingga sampai akhir tahun 2015 tercatat investasi tidak berubah. Sementara jika menggunakan metode nilai wajar, investasi akan diukur sebesar nilai wajar pada pelaporan. Investor A menyusun laporan keuangan pada akhir tahun 2015 pada 31 Desember 2015. Investasi didebit 300 juta, keuntungan atau kerugian serta selisih nilai wajar dikredit 300 juta. Pengakuan dan pengukuran metode ekuitas. Materi yang keempat yaitu pengakuan dan pengukuran metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15, investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, maka investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investinya secara proporsional atas kepemilikannya. Demikian juga sebaliknya, jika nilai ekuitas entitas asosiasi turun, perubahan atau peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat 1. Pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. 2. Pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. 3. Pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi meningkat atau menurun. Contoh dari metode ekuitas. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2015, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta dan mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai 30 juta. Jurnal dari metode tersebut adalah 1. Perolehan awal. Investor A mengakui sebesar biaya perolehan pada 10 Januari 2015. Investasi didebit 300 juta, kas dikredit 300 juta. Kedua, saat investi mengumumkan dividen, investor A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% kali 100 juta pada 1 April 2015. Piutang dividen didebit 20 juta, pendapatan dividen dikredit 20 juta. Ketiga, dividen diterima, maka piutang dividen dihapuskan. Pengakuan bagian laba bersih oleh investasi mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investinya sebesar 40 juta. 20% kali 200 juta pada 31 Desember 2015. Investasi pada entitas asosiasi didebit 40 juta, bagian laba entitas asosiasi dikredit 40 juta. Keempat, sedangkan pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh investi juga mengakibatkan peningkatan nilai ekuitas, sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat investasi sebesar 6 juta atau 20% kali 30 juta pada 31 Desember 2015. Investasi pada entitas asosiasi didebit 6 juta, penghasilan komprehensif lain dikredit 6 juta.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.